Halo, perkenalkan nama saya Yudhistira Ananta Putra, NPI 143200087. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal evaluasi akhir semester fisika dasar ya. Oke, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1, tentukan gaya tegangan tali yang bekerja pada tali-tali yang terdapat pada gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Saya sudah menyelesaikannya. Jadi diketahui M bendanya sama dengan 9 kilo 2 tambah 7. 7 ini nilai akhir NPI saya. G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. G ini percepatan gravitasi ya. Nilainya 10 meter per detik kuadrat. Ini ditanya gaya tegangan yang bekerja pada tali-tali T1, T2, dan T3. Kita mencari W-nya dulu. Rumusnya M dikali G. Tinggal masukkan nilainya. 9 dikali 10, W-nya sama dengan 90 Newton. Nah, kita mencari W ini untuk mencari nilai T3. Ini jawabannya ini. Jadi menggunakan rumus sigma F sama dengan 0, sigma F-nya yaitu W dikurangi T tegangan sama dengan 0, T3 sama dengan W. Karena T pindah ke sini ya, min pindah ke sini jadi positif. Artinya T3 sama dengan 90 Newton, sama dengan ini. Oke, lanjut mencari T2 dan T1. Jadi ini kita kasih panah gini dulu supaya enak. Nah, ini tertarik. Nah, ini tekan. Nah. Jadi dengan acuan arah mendatar, sigma fx sama dengan 0, T2x min T1x sama dengan 0. Jadi T2 nya positif karena arahnya ke kanan, T1 negatif karena arahnya ke kiri. Jadi tinggal masukkan nilainya T2x, T2 cos 53 derajat sama dengan, karena min pindah ke sini jadi plus, T1 cos 37 derajat. Jadi cos 53 derajat ini 0,6, cos 37 derajat sama dengan 0,8 nilainya. Jadi T2 dikali 0,6 sama dengan T1 dikali 0,8. Jadi T1 sama dengan 0,6 dibagi 0,8. Jadi 0,75 kali T2. Nah, ini kita mencari persamaan ini kita simpan dulu untuk menentukan nilai T1 nanti. Jadi kita cari dulu nilai T2 menggunakan acuan arah vertikal. Jadi arah vertikal ke sini ya. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan persamaan sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy-nya ini T1Y, T1 ke atas positif, tambah T2Y, T2 ke atas positif, dikurangi T3, T3 ke bawah negatif sama dengan 0. Kita masukkan persamaannya T1 dikali sinus 37 derajat ditambah T2 dikali sinus 53 derajat dikurangi T3. T3 ini 90 Newton. 90 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan. T1 kita tadi sudah cari pakai persamaan ini 0,75 kali T2 dikali sinus 37 derajat 0,6 ditambah T2 dikali sinus 53 derajat sama dengan 0,8 dikurang 90 Newton sama dengan 0. Jadi T2 sama dengan 0,75 dikali 0,6 ditambah 0,8. Jadi 90 dikurangi dibagi 1,25 dari penjumlahan tadi ya. T2 sama dengan diketahui 72 Newton. Jadi tinggal kita masukkan pakai rumus yang tadi ini. T1 sama dengan 0,75 dikali T2. Dimasukkan 0,75, T2-nya 72 Newton. Hasilnya T1 sama dengan 54 Newton. Jadi kita sudah tahu semuanya. Tekanan tali di titik di T1 sama dengan 54 Newton. Ini di T2 sama dengan 72 Newton. Di T3 sama dengan 90 Newton. Oke, lanjut soal berikutnya.
Tentukan gaya yang diperlukan benda supaya benda tidak dapat bergerak diam atau diam ya. Jadi ini gambarnya. Kita ketahui F1-nya 50 Newton ke arah kanan, F2-nya 37 Newton ke arah kiri. A ini percepatannya supaya benda tidak dapat bergerak, artinya benda ini diam, percepatannya sama dengan 0 meter per detik pangkat 2. Yang ditanya gaya yang diperlukan. Jadi rumusnya kita pakai sigma F kanan sama dengan sigma F kiri. Sigma F kanan yaitu F1 dikurangi F2 sama dengan M dikali A. Yang kita cari adalah nilai M-nya. Jadi tinggal kita masukkan F1 50 dikurangi F2 37 sama dengan M dikali 0. 0 ini percepatannya supaya benda tidak bergerak atau diam. Jadi ketahui gaya yang diperlukan supaya benda tidak bergerak atau diam itu sebesar 13 Newton. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Ini gambarnya. Yang ditanyakan, tentukan kondisi benda tersebut bila F kurang dari Fs, maka kondisinya diam. Tentukan percepatan kondisi benda seperti gambar ini. Terus yang kedua, pertanyaannya, bila diketahui kondisi benda tersebut, diketahui suatu koefisien gesek kinetis sebesar 0,5, tentukan percepatan yang dimiliki benda tersebut. Jadi dalam dua kondisi, dalam kondisi statis dan kondisi kinetis. Jadi diketahui M-nya 50 kg, percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per detik. 2, ini nilai mutlak ya. Terus mu statis sama dengan 0,3, ini mu kinetis 0,5, ini F-nya sama dengan 57 Newton. Jadi langsung kita jawab. Yang ditanya percepatan benda tersebut dalam kondisi seperti ini, kita cari N-nya dulu. Rumusnya W sama dengan M dikali G. Tinggal masukkan 50 dikali 10, M-nya sama dengan 500 Newton. Kita cari gaya gesek dulu sebelum mencari percepatan. Gaya gesek benda pada kondisi statis. Rumusnya yaitu Fg sama dengan mu S dikali N. Sama dengan mu S-nya 0,3 pada kondisi statis dikali N-nya 500 Newton. Hasilnya 150 Newton. Terus lanjut ke gaya gesek pada kondisi kinetis. Rumusnya sama, Fg sama dengan mu kinetis dikali N. Mu kinetisnya 0,5, N-nya 500, hasilnya 250 Newton. Nah, hasil ini kita pakai untuk mencari percepatan pada kondisi statis. Rumusnya yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Kita cari A-nya. Sigma F-nya F dikurangi gaya gesek statis, Fg, sama dengan M dikali A. F-nya 57, ini ya, 57 Newton dikurangi 150 Newton, sama dengan 50, M-nya dikali A. Ini kurangi ini, minus 93, sama dengan 50 kali A. Jadi minus 93 dibagi 50 sama dengan A. Hasilnya minus 1,86 meter per detik pangkat 2. Karena minus berarti arahnya ke kiri benda ini. Kondisi statis. Percepatannya arahnya ke kiri. Dan lanjut mencari percepatan pada kondisi kinetis. Rumusnya sama, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya F dikurangi Fg. Fg kinetis, gaya gesek kinetis sama dengan M dikali A, dengan masukkan 57 kurangi 250 sama dengan M-nya 50 dikali A. 57 dikurangi 250 sama dengan 100 minus 193 sama dengan 50 dikali A. A sama dengan minus 193 dibagi 50, hasilnya minus 3,86 meter per detik kuadrat. Karena minus arahnya juga ke kiri. Jadi soal nomor 4, diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Ini gambarnya. Yang ditanyakan, tentukan kondisi benda tersebut jika diketahui kondisi benda bergerak dan tentukan pula percepatan benda.
Jadi diketahui M sama dengan 5 kilo, F1-nya 20 Newton, F2-nya 37 Newton, F3-nya 27 Newton. Jadi kita yang ditanyakan kondisi benda dan percepatan. Kita cari dulu kondisi bendanya. Jadi rumusnya sigma Fx sama dengan F1 tambah F2 cos 45 derajat. Jadi ini kita anggap 45 derajat sudutnya ya. Terus F1 positif arahnya ke kanan, ditambah F3 arahnya ke atas ya. Nah ini kan F3 arahnya begini dan begini. Jadi positif, dikurangi F2 arahnya ke kiri. Tinggal kita masukkan F1-nya 20, F3-nya 27, dikali cos 45 derajat, min 37 F2. Tinggal kita masukkan cos 45 derajat sama dengan 0,71, tinggal jumlahkan, hasilnya yaitu kondisi benda tersebut mendapati gaya sebesar 2,17 Newton. Tinggal kita mencari percepatannya, rumusnya sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx-nya 2,17, M-nya 5 kg dikali A. Jadi tinggal 2,17 bagi 5 sama dengan 0,434 meter per detik kuadrat. Ini percepatan benda tersebut. Nah, ini soal terakhir. Diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Ini gambarnya. Bila diketahui kondisi benda tersebut terletak di bidang kasar, serta koefisien kinetis sebesar 0,3, tentukan percepatan dan tegangan tali yang dimiliki benda tersebut. Talinya ini, percepatannya ke arah sana. Kita ketahui M1-nya 10 kg, M2 5 kg, dan F-nya sama dengan 17 Newton. Yang ditanyakan percepatan dan tegangan tali. Jadi kita tarik dulu percepatannya. Rumusnya sigma F dikali sama dengan M dikali A. Sigma F-nya F sama dengan M-nya M1 ditambah M2 dikali A. F-nya 17 Newton sama dengan M-nya 10 tambah 5 sama dengan 15 dikali A. Jadi 17 dibagi 15 sama dengan A. Hasilnya 1,13 meter per detik kuadrat. Ini percepatannya. Lanjut mencari tegangan tali, karena tegangan talinya bertumbuh pada M1, maka kita cuma butuh nilai dari M1. T sama dengan M1 dikali A, dikali percepatan. T sama dengan M1-nya 10 kg, ini ya, dikali A yang sudah kita cari sebelumnya tadi, percepatan 1,13. Jadi tegangan tali yang dimiliki benda tersebut adalah sebesar 11,3 Newton. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.